Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini judul materi yang akan disampaikan adalah kewajiban menyelisihi kaum kufar. Dewasa ini kita menyaksikan berbagai macam pemahaman orang beragama, bahkan sudah sampai menyerempet kepada perkara dolul mudil, sesat dan menyesatkan. Peringatan yang sangat besar disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, latattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu bil hujri dabbin, sampai jika orang-orang itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan tetap mengikutinya. Lattaba'tumuhum, kalian terus mengikutinya. Qulna, maka para sahabat pada saat itu berkata, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah itu mereka yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasul menjawab, paman. Lantas siapa lagi? Ikhwatu iman rahimakumullah, kita melihat bahwasannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang paling pandai di dalam bergaul. Kita sebagai makhluk al-ijtimai, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa melepaskan diri untuk berkehidupan dengan individu lainnya, maka kita perlu mengetahui batas-batas yang jelas. Yang sangat penting kita bahas berkaitan dengan pergaulan sesama orang beragama. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW itu bergaul baik, bertetangga dengan baik bersama dengan orang Yahudi maupun Nasrani. Riwayatnya kan sangat masyhur. Rasulullah pernah mempunyai tetangga seorang nenek Yahudi. Rasul selalu menyampaikan, man kana yu'minu billah, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka dia hendaklah memuliakan tetangganya. Di situ tidak ada batasan. Apakah tetangga itu muslim ataupun non muslim. Dan Rasulullah SAW melaksanakan tugas ini sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Artinya bertetangga pun di situ ada nilai ibadahnya, ada nilai amal solehnya, ada hisabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul memberikan perintah agar mereka saling menghormati sesama tetangga mereka. Bahkan itu menjadi tolak ukur keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sok gerabu di lingkungan salegak kumaha ge. Harita akur jeung tetangga mah asa heurinnya bu. Pasea jeung si itu kan, sok jalan ka dinya cenah akhirna nguir. Si itu ge sarua ka urang sok jalan ka dinya sih mah. Pas nguir papanggih di ditu. Itu ngabalieur urang tungkul. Pas balik ka imah, cenah bapak si itu meuni teu nanya-nanya acan. Ari mamah nanya tuh, tuh mamah ge saruana.
Ikhwati iman dirahmati Allah, perempuan Yahudi ini adalah perempuan yang kebenciannya itu sangat nampak jelas melalui lisan yang dilontarkan. Kalau orang datang kepada diri dia, padahal dia perempuan yang dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kamu tahu tidak Muhammad? Ya, huwa kadzab, dia awas pendusta. Huwa kahin, dia dukun. Huwa sahir, dia penyihir. Huwa majnun, dia orang gila. Tapi bertetangga dengan Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ada aktivitas yang luar biasa. Setiap pagi Rasulullah SAW membuatkan bubur. Dibuat dengan sangat lembut dan setiap pagi pula Rasulullah SAW menyuapinya. Bari dihuapan teh, bari nyarekan Rasulullah teh. Ciku mah lamun tetangga orang di antaran dahareun bari ngabadan kene ke orang bu. Degungkeun kan ya gitu kan. Tong borongan nuhunkeun akah tetep we masyahan gitu kan. Padahal ku ibu teh di antaran martabak baeud kene. Ya. Nu amis meureun Bapak antaranana ulah nu asin heug nu amis anturan baeud kene ayeuna. Meser baso ku ibu anturan hoyong baso tapi tetep we baeud kene kumaha tapi tetep di anturan mah tetangga siga kitu. Moal urang mah. Tak hese. Hoyong siga Nabi teh Bu. Salah satunya di situ ya. Memperlakukan orang yang membenci diri kita sembari kita tetap beramal melaksanakan perintah Allah itu sangat sulit. Dan Rasul melakukan itu kan bukan karena perempuan tersebut. Tapi karena apa? Karena Allah. Tidak jadi masalah dia membenci. Yang penting saya tetap melakukan kebaikan. Saya singkat ya. Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Karena beliau diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu pengganti Rasul. Ingin mengetahui kalau pagi-pagi khalifah itu bagaimana, pemimpin itu bagaimana. Kata Aisyah, setiap pagi Rasul menyuapi nenek Yahudi yang biasa mencaci maki dirinya. Akhirnya diganti oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Abu Bakar sama membuat gandum juga, bubur juga. Tapi tidak selembut Rasul. Kemudian Abu Bakar pun menyuapi si nenek tersebut. Tapi tidak selembut Rasulullah SAW. Sehingga si nenek itu kemudian berkata, engkau bukan orang yang biasa menyuapi diriku. Engkau bukan orang yang biasa membuat bubur untukku. Kemana dia? Maka Abu Bakar menjawab, dialah Muhammad Rasulullah SAW yang setiap pagi menyuapimu, setiap pagi pulang engkau caci maki. Baru tahu ternyata setelah Rasulullah SAW meninggal. Dari akhlakul karimah tersebut menjadi jalan hidayah si nenek Yahudi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bager-bager teuing. Bari dicarekan, bari hade. Itu kan terlihat bagaimana Rasulullah SAW bertetangga dengan seorang Yahudi dengan begitu sangat baik. Termasuk Rasulullah SAW pernah mengalami paceklik dalam kehidupan rumah tangganya, Bu. Sampai Rasul menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Kepada Yahudi. Oh, saat upami gitu berarti guda gade teh sunnah Rasul lain. Guda sunnah Rasul gitu kan. Berarti nambut artos teh sunnah Rasul sanes, Bu. Ya. Gadekeun we naon nu aya gitu kan. Setingkat Nabi saja Bu, ekonomi kehidupan rumah tangga itu mengalami pailit, itu terjadi ya biasa dihadapi saja. Makanya istirna teu hiji. Sabaraha hiji? Ini jero menang salapan eta teh. Nu tos nikah 12. Coba Pak ayeuna di bumi lamun Bapak dapur tangebul Pak, sapoe we. Jadi ganti eta teh tina hawu nu kuduna ngebul jadi sirah pamajikan nu ngebul. Ngebul tanya panas teh gitu kan nyarekan ka salaki di salaki ngebul di sarua kelama ya cia ngajual naon ya tuh Bapak cenah gitu kan. Transaksi dengan orang Yahudi itu terjadi. Artinya dalam hal apa Rasulullah SAW bergaul dengan baik dalam hal keduniaan ikhwatu iman, dalam hal muamalah. Tunjukkan kita sebagai seorang muslim memiliki akhlak yang baik.
Cobi Pak, upami aya tatanggi Bapak ya non muslim ngantunkeun, kenging teu ngalayan. Upami teu damang, kenging teu? Kenging. Datang saja. Sebagai apa? Kedudukan sebagai seorang tetangga. Tapi yang dilarang itu adalah mendoakan. Yang tidak boleh itu mendoakan. Juga non muslim. Sapa kaloh nyai cenah gitu. Sapa kaloh naon mudah-mudahan Allah nyegeurkeun abi. Punten abi mah cenah. Non muslim gitu kan. Tahu ngantur kana Allahumma gfirlahu cenah. Mudah-mudahan dihampura dosa-dosa nah teu tiasa. Kalau non muslim mendatangi saja itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW pun menjenguk orang-orang yang sakit yang berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW membagi orang-orang kafir itu menjadi 3. Orang kafir itu kalau melihat surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafir itu dari ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin sisanya. Agama itu 3 sebenarnya. Muslim, Yahudi, Nasrani, sisanya masuk kepada musyrik, apapun agama itu. Dan Rasulullah SAW itu luar biasa, memperlakukan mereka dengan begitu sangat baik. Wa iman rahimakumullah. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu melihat bahwa Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan orang kafir terbagi menjadi 3. Yang pertama, kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi Rasul. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang meminta perlindungan hidup di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka tidak memusuhi. Yang ketiga, ada kafir mu'ahad. Kafir yang di luar pemerintahan Nabi, di luar kepemimpinan Nabi, tapi mereka tidak memusuhi. Maka yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW, yang terjadi berulang-ulang peperangan sampai 47 kali adalah kafir harbi. Kafir yang memusuhi, yang melakukan peperangan kepada Rasul. Karena sifatnya Rasulullah SAW itu pemilihan strategi bola mana bu? Offensif atau defensif? Menunggu serangan. Nah itu. Bu terang bu, open. Lagi naon. Nah, itu kan ya offensif. Defense itu menunggu bu. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menyerang duluan. Bahkan di dalam sebuah peperangan pun Rasulullah SAW menetapkan adabul harbi. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua renta, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh merusak pepohonan. Dan itu harus dilakukan di wilayah yang jauh daripada penduduk sipil, di tengah-tengah seperti perang Khaybar, perang Uhud, Gunung Uhud, perang Badar itu jauh dari lingkungan. Rasulullah SAW itu luar biasa. Jadi kalau mereka melakukan peperangan baru. Nah sekarang ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena pergaulan di kehidupan bernegara kita berbagai macam paham agama itu hadir. Maka kadang tidak terasa terjadi alkulturasi keyakinan, pencampuran. Salah satu yang sudah mulai berani menunjukkan, mencampurkan bagaimana salamnya seorang muslim diganti dengan salamnya orang Yahudi. Bu, pami salam kumaha? Assalam, kenging teh digentosku, salam alaihim. Malah dipakai nyanyian kan, mun nginum galon ulah bersin gitu kan ya. Penyu salom gitu kan, itu sengaja itu ditampakkan dengan berani luar biasa ya. Sementara ikhwati iman dirahmati Allah subhanahu. Kalau itu perkara ibadah, yang pertama tidak boleh dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang kedua, kalau ada ibadah kita jangan menyerupai mereka. Jadi Rasul itu jangankan melaksanakan, menyerupainya pun tidak boleh. Saya di sini membuat judul kewajiban menyelisihi kaum kufar dengan beberapa peristiwa penyelisihan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mabuk. Yang beda, terus jeung Yahudi teh. Dengan Nasrani itu ingin berbeda.
Jadi jangan sampai ada kesamaan pelaksanaan ibadah dengan mereka. Yang pertama, Rasulullah SAW berbeda di dalam pelaksanaan ibadah saum. Jadi ibadah saum ini adalah ibadah yang sudah dilaksanakan juga oleh umat-umat terdahulu. Umat Nasrani melaksanakan saum. Umat Yahudi pun melaksanakan saum. Nah, Rasulullah SAW tidak ingin pelaksanaan ibadah saum kaum muslimin itu sama dengan mereka. Maka Rasulullah SAW memberi perintah agar kaum muslimin melaksanakan ibadah saum dengan diawali dulu makan sahur. Di riwayat Imam Muslim. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklahus sahar. Perbedaan antara saumnya umat Islam dengan ahlul kitab adalah makan sahur. Nah, sekarang berbeda. Dengan adanya ibadah makan sahur, maka pelaksanaan ibadah puasa kaum muslimin itu menjadi berbeda. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pun sama melaksanakan ibadah saum. Tapi pada mereka tidak ada aktivitas sahur. Saking sangat ditekankan, makan sahur bukan hanya aktivitas untuk mengawali ibadah saum, tapi ada nilai yang lebih, yaitu menyelisihi ibadah kaum kufar. Maka Rasulullah SAW memberikan as-suhuru, sahur itu aklahul barakah. Makannya adalah keberkahan. Fala tad'uhu, maka kalian jangan meninggalkan. Walau an yajri'a ahadukum jir'atan min ma'in. Walaupun kalian hanya minum seteguk air. Jadi ente segelas, Bu, satu tegukan saja, itu sudah dinilai dia melaksanakan sahur. Fa innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin, itu menyampaikan sholawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Ustaz, ieu teh saum teh nu mana ieu teh? Saum wajib atau Nabi saum sunat? Saum wajib dan sunat. Upayakan untuk makan sahur. Namun hoream berarti Yahudi itu teh. Hoream bapak lah sahur teh mama mah kuat ieu. Ih, mama ame beda jeung Yahudi cenah. Oh, sok buru-buru atuh cenah. Walaupun hanya minum seteguk air. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Rasulullah SAW berbeda di dalam pelaksanaan saum Asyura yang kemarin sudah kita laksanakan ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya saum setelah saum Ramadan, syahrullahi al-Muharram, yaitu saum di bulan Allah, yaitu saum di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, atau dikenal dengan saum Asyura. Wa afdhalus salat ba'dal maktubah, dan seutama-utamanya salat setelah salat wajib, qiyamuhu bil-lail, yaitu dia berdiri melaksanakan salat malam. Nah, ikhwati iman, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah saum Asyura ini, 10 Muharram ini saum yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum ibadah saum Ramadan. Itu termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy bil jahiliyah. Pada hari Asyura bersaum orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, bil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan saum. Jadi pada saat di Mekah, orang-orang kafir Quraisy melaksanakan saum 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan. Tapi belum memberi perintah kepada sahabat untuk sama-sama melaksanakan. Falamma qadimal Madinata somahu wa amara bisiyamihi. Kemudian setelah Rasulullah SAW tahap yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram tersebut, kemudian mengajak sahabat melaksanakan saum. Jadi di Mekah Nabi unggul. Kemudian setelah di Madinah, Nabi mengajak siapa? Para sahabat. Tahap yang kedua.
Tahap yang ketiga, turunlah perintah ibadah saum Ramadan. Maka Rasulullah SAW palama purido Ramadanu tarku siyamu asyura'a paman sya'a somahu wa man sya'a tarkahu. Setelah turun kewajiban ibadah saum Ramadan, tahapan yang ketiga ini. Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan saum Ramadan dan untuk ibadah saum 10 Muharram. Bagi kalian yang mau melaksanakan saum silahkan. Bagi kalian yang mau meninggalkan, silahkan. Tahapan yang keempat, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tahapan yang paling akhir. Karena ternyata pada saat di Mekah orang-orang musyrik saum cenah tanggal 10. Pas ke Madinah, nah ini dalam riwayat yang lain Imam Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajada Yahuda siyaman yauma Asyura. Ternyata Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah pun pada saat saum 10 Muharram, orang Yahudi juga sama. Jadi tiditu saum cenah. Mal wakang ngajak para sahabat. Sebab jalmi musyrik dia saum 10 Muharram. Geus pindah ke Madinah mah suang ajak sahabat saum. Ternyata setelah di Madinah, Rasulullah SAW pun menemukan orang-orang Yahudi pun melaksanakan ibadah saum. Rasulullah SAW tidak tahu alasan mereka melaksanakan saum kenapa. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Faqala lahum Rasulullah SAW ma hadza yaumul ladzi tasumuna. Kenapa kalian melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram ini? Faqalu, maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azimun. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Karena Allah sudah menyelamatkan Musa beserta dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Wa gharraqa fir'auna wa qaumah. Dan Allah sudah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Fasamahu Musa syukron. Maka Musa melaksanakan saum di tanggal tersebut sebagai bentuk rasa syukur. Panahnu tasumuhu. Maka kemudian kami orang-orang Yahudi pun mengikuti saum Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Rasul baru tahu. Mereka saum 10 Muharram karena mereka berkeyakinan kalau tanggal 10 Muharram itu adalah saat penyelamatan Nabi Musa dan pembinasaan Fir'aun yang terjadi di Laut Merah. Tenggelamkannya Fir'aun beserta dengan bala tentaranya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, panahnu ahakun wa aula bi Musa minkum. Sebenarnya aku ini yang paling berhak. Aku yang paling seharusnya pertama bi Musa minkum melaksanakan saum Musa daripada kalian. Pasoma Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan saum sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Pak inkana amul mukbil, para sahabatku, kalau tahun depan insya Allah kita diberikan, insya Allahu kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, sumna yaumat tasi'a. Kita awali dulu pelaksanaan ibadah saum kita pada tanggal 9-nya. Falam ya'ti amul mukbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi belum sampai. Tapi sudah dicita-citakan. Maka para ulama menyebutkan ini adalah sunnah hamiyah, sunnah cita-cita Rasulullah SAW. Sunnah itu ada qauliyah, ada ucapan, ada fi'liyah, perbuatan, takririyah, persetujuan Nabi, ada hamiyah, cita-cita Nabi. Maka walaupun Nabi belum pernah melaksanakan saum di tanggal 9-nya, tapi sudah memberi isyarat di tahun sebelumnya. Ya, ayeuna mah di Mekah lamun saum 10 Asyura teh pimilueun orang musyrik teh cenah. Ayeuna di Madinah orang Yahudi milu dia. Mending supaya beda we cenah. Jeung orang Mekah musyrik, jeung musyrik Mekah, jeung Yahudi Madinah. Kita saum dulu di tanggal berapa? Tanggal 9. Begitu sangat keras upaya Rasulullah SAW untuk berbeda dalam pelaksanaan ibadah. Luka sabaraha eta teh? Yang kedua. Yang ketiga, ikhwati iman dirahmati Allah.
Rasulullah SAW berbeda di dalam penampilan terhadap kaum kufar dan musyrik. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Ibnu Umar. Kata Rasul, akhfus sawarib wa a'ful liha. Hendaklah kalian memendekkan kumis kalian dan membiarkan janggut kalian. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat menerima peristiwa ini ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sekarang kami diperintahkan untuk memendekkan kumis dan memanjangkan janggut. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat sudah berjanggut lama. Sudah memiliki kumis juga sudah lama. Tapi kemudian ada saat di mana Rasulullah SAW menekankan, sekarang rubah penampilan wajah kaum muslimin. Kelompok mana yang diselisihinya? Di sini ada dua, yaitu menyelisihi orang-orang musyrik, kemudian menyelisihi orang-orang majusi. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW memberikan jawabannya, halipul musyrikina. Itu kita lakukan untuk menselisihi wajah orang-orang musyrik. Ahpus syawarib wa auful liha. Potonglah, pendekkanlah kumis kalian dan biarkanlah janggut kalian. Supaya berbeda. Ternyata orang-orang musyrik pada saat itu dibalik. Lebih suka memanjangkan kumis dan memotong janggut. Ada ilat hukum di situ. Kemudian yang kedua, hujus sawarib wa akhrul liha khaliful majusi. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah janggut untuk menyelisihi orang-orang majusi. Jadi pada saat itu identitas wa ana minal muslimin, diri saya sebagai seorang muslim itu harus tampak mulai dari wajah seorang muslim. Maka Rasulullah SAW memberikan perintah karena ada ilat hukum menyamai orang-orang musyrik, menyamai orang-orang majusi dalam hal penampilan wajah. Rasul memberi perintah, pendekkan kumis, panjangkan janggut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Bu, ilat hukum ini masih ada atau tidak? Jalmi musik kumaha ayeuna janggot jeung kumisna? Teu puguh Ustaz, nu musyrik teh nama. Kadang teu kumisan teu janggotan. Kadang kumisan nungku janggotna teu aya. Kadang janggotna aya, kumisna teu aya gitu kan ya ayeuna. Oh, macam-macam ayeuna. Jadi ilat hukumnya itu sudah ada, tidak ada. Maka ketika Rasulullah SAW menyelisih perkara ini harus dilihat dulu. Pada konteks apa? Ternyata pada saat itu identitas seorang muslim memang sangat dibutuhkan terlihat. Harus ditampakkan. Maka Rasulullah SAW memberi perintah mulai menyelisihi dari sisi tampilan wajah. Dan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menyelisihi mereka di dalam penentuan awal ibadah. Jadi sholat yang kita laksanakan itu perlu tanda. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, petunjuk tanda ibadah sholat itu kepada siapa? Kumandang adan sahadu pamimitina, Bu. Bilal. Sebelum Bilal itu pengajuan dari sahabat sudah banyak. Ya Rasul, bagaimana kalau kita tandai awal sholat ini dengan bunyi-bunyian? Kata Rasul, jangan. Itu sebagai tanda ibadahnya kaum Nasrani. Kelenteng, teng, teng. Tonakol dulag, jedug, jedug gitu kan. Tidak boleh. Dengan tabu-tabuhan. Bagaimana kalau kita menyalakan api? Jangan. Itu tanda ibadah seorang majusi. Ilham, petunjuk diturunkan kepada Bilal. Jadi Rasul tidak mengajarkan Bilal mengumandangkan lafaz adzan. Dari kalimat takbir sampai tahlil tidak. Tapi Bilal sendiri yang menerimanya. Aku mendapatkan mimpi kalau tanda sholat itu yang pertama adalah kalimat takbir, kalimat syahadat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus sampai kalimat tahlil. Maka Rasulullah SAW sesungguhnya Allah telah memberikan jalan petunjuknya kepada Bilal. Maka inilah yang diusahakan. Itu kan? Nah, ini makan kadangnya. Terus ku adan tambahan di kudu lagi sidik tiba lagi menang gitu. Sanes ayeuna sanes dikapungkur. Kalau ada aktivitas ibadah yang sama dengan mereka, itu jangan dilakukan.
Kemudian yang keempat, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang kelima, Rasulullah SAW berbeda di dalam transaksi ekonomi dan bisnis. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ini suatu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jadi pada saat hijrah itu Rasulullah SAW berpindah dengan tidak membawa harta benda. Dan para sahabat pun sama. Paman kana hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang akan berhijrah, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Diperintahkan untuk meluruskan niat mereka. Karena pada saat meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, untuk menuju Madinah, di antara mereka ada yang meninggalkan peternakannya, ada yang meninggalkan jongkok-jongkok di pasarnya, ada yang meninggalkan istrinya karena belum masuk Islam, ada yang meninggalkan orang tuanya, ada yang meninggalkan saudaranya. Itu peristiwa yang sangat berat. Sehingga banyak para sahabat yang di Mekah hidupnya kaya raya, setelah hijrah menjadi orang miskin. Kinten bu, sok ayahnya di urang nyarios, lamun urang baheulanya, mun dilahirkeun zaman Nabi panginten rawasnya cenah gitu kan. Rawas itu laras ayeuna. Sok upami ibu ayeuna. Nabina ya, sebat we Mekah teh. Bandung teh Mekahnya, turun Nabi di dieu. Ibu gaduh usaha di dieu. Ibu gaduh kontrakan di dieu. Gaduh kebon di dieu. Gaduh ngingon domba, ngingu sapi. So Rasul, wayahna Bandung teh kudu ditinggalkeun. Saur Rasul ke mana? Ka Garut tong dibawa cenah tah. Kebon tong dibawa. Kontrakan tong dibawa. Salaki ge tong dibawa da can bus Islam cenah. Sok kumaha bu ayeuna? Berat tidak, Bu? Sangat berat, Bu. Sangat berat. Dan Rasulullah SAW pun meninggalkan. Tempat tinggalnya ditinggalkan. Tempat usahanya ditinggalkan. Sampai sana dalam keadaan al-fakir ilallah. Orang-orang yang fakir tapi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sampai di Madinah tahu ini orang-orang muhajir tidak membawa apa-apa. Tong boro ringkit bulung bawa, mawa diri sorangan wae bisa dicegat ke orang-orang musyrik. Dibunuh dan pelaksanaan hijrah itu bertahap. Rata-rata menjelang waktu subuh. Pada saat sepi orang-orang tertidur. Tapi berbeda ya dengan hijrahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya Rasulullah abdi mangantosan siang wae engke rada caang cenah. Nah aku naon ngahajar di bejaan. Umar itu pada saat sudah terang benderang baru menyampaikan. Sesungguhnya Umar bin Khattab sekarang berhijrah mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang akan menjandakan istrinya atau meyatimkan anaknya, atau siapa di antara kalian yang akan menyedihkan kedua orang tuanya, silahkan jegal hijrah Umar di tengah jalan. Kartos tebuk ngajandakan istri naon. Lamun ayeuna eta lalaki boga pamajikan tarung jeung Umar, pasti pamajikanana jadi janda maot maksudnya. Dia punya anak, pasti anaknya jadi yatim. Umar madawani nyalira. Tapi sahabat yang lain, banyak yang meninggalkan harta benda. Sampai di sana Rasulullah SAW disambut oleh orang-orang Ansor. Ansor itu orang-orang yang memberikan pertolongan. Tiap orang itu memberikan hadiah yang begitu luar biasa kepada orang-orang muhajir. Seperti Rasulullah SAW. Ada banyak orang yang memberikan tempat tinggal kepada Rasul. Ya Rasul, kau bertempat tinggal di sini. Ada tanah kosong, silahkan kau bangun rumah di sana. Karena saking banyaknya yang memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW tidak berani menentukan. Karena upami ayeuna ditampi nu ieu, terawas kanu itunya. Ditampi nu itu, terawas kanu ieu. So Rasul, aku akan serahkan pemilihan tempat tinggal yang akan aku singgahi kepada unta yang aku kendarai. Ditepuk we bujur onta teh. Keun we cenah. Cenah lempang, ke depakna di mana? Tah didinya lamun depak tempat tinggal saya pada saat itu. Unta itu berjalan, kemudian unta Rasulullah SAW menderum di atas tanah yang sekarang dibangun menjadi Masjid Nabawi. Dan pada saat unta itu menderum di situ, orang-orang tidak bisa menyalahkan.
Nah Rasul cenah milih dirinya, teruskeun we ka onta. Teu bisa nanaon aing nanyakeun ka onta cicing wae unta ge gitu kan, untuk cerdasna Nabi tah. Itu kan biarkan unta saya yang memilih. Tapi pada saat diberikan tanah wakaf itu sudah diberikan untuk Rasulullah SAW. Jadi secara hukum ada perpindahan hak milik dalam bentuk hadiah. Jadi kalau kepada yang lebih tinggi hadiah. Nabi SAW terima tanah itu dari 2 pasang anak yatim itu. Waktu itu saya lupa lagi namanya. Kemudian Rasulullah SAW merubah tanah dari anak yatim menjadi miliknya, dari milik Rasul menjadi tanah kaum muslimin. Kata Rasul, bangunkan masjid dan siapkan kamarku di pinggirnya. Jadi Rasul itu langsung memberi perintah, bangunkan masjid dan berikan sedikit tanah untuk saya tidur di sana. Namun orang dipasih hadiah tanah gitu, kumaha Bu? Bangunkan imah, musola mah leutik we deket dapur. Itu kan dibalik orang mah. Imah heula sing gede, ke tempat sholat mah terakhir. Kadang eueuh tara dipikirkeun tah. Tapi Rasul itu bangun dulu masjid, baru kemudian tempat tidur Rasulullah SAW. Maka dinamai Masjid Nabawi. Tanahnya milik Nabi. Yaitu asy jariyah Rasulullah SAW. Rasul mendapatkan pahala dari setiap orang yang memakmurkan Masjid Nabawi pada saat itu. Maka yang dibangun yang pertama Rasulullah SAW, masjid. Ini dalam rangka memperbaiki keadaan umat dari sisi agamanya. Kemudian tidak berhenti di situ, Rasulullah SAW membangun tempat yang kedua. Setelah masjid nggak bangun naon Bu? Setelah masjid membangun apa? Bangun mall, membangun pasar. Tuh. Untuk memperbaiki ekonomi umat. Jadi pembangunan masjid dan pembangunan pasar itu 2 pembangunan pondasi penopang kejayaan umat Islam. Ya, Masjid Nawawag ayeuna. Ya, pelaku ekonominya pun di pasar sama, harus ada di situ. Kemarin ya disampaikan oleh Ustadz Uwa di sana kan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada 2. Yang pertama Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Ahlul ilmi. Yang memiliki ilmu tapi tidak punya kesempatan untuk mencari dunia. Tapi juga ada yang lain. Ahli dunia yang memiliki banyak harta tapi tidak ada kesempatan untuk mencari ilmu. Dua-duanya bersinergi. Ahlul ilmi memberikan ilmu kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya pun memberikan sumbang harta kepada orang-orang yang berilmu. Tujuannya sama-sama satu, yaitu untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW membangun pasar ternyata tujuannya untuk menyelisihi sebuah pasar yang didirikan oleh orang-orang Yahudi yang bernama Pasar Bani Qainuqa. Di Pasar Bani Qainuqa ini pasar yang dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Di situ terkenal sebagai pasar yang banyak dilakukan transaksi riba, goror, maisir, tipu menipu, itu sudah biasa. Ngurangan timbangan itu biasa. Jadi kalau orang datang ke sana belanja 1 kilo kurma pasti berkurang. Jadi 1 kilo di ditu mah aya kurangna gitu. Da 1 kilo di dieu mah sakieu. Kurang 10 on, gitu sudah biasa. Memberi kurma kering selalu dicampur kurma basah, seperti itu pasar orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, kalian mengetahui bahwa itu adalah pasar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi dan mereka melakukan kecurangan satu dengan yang lainnya, saling mengetahui, janganlah kau mendatanginya, kita bangun pasar yang lain. Kemudian Rasulullah SAW membangun pasar di sebuah tempat dekat kuburan yang bernama Baini Saidah, yang sekarang menjadi pasar Baqi Al-Khalil, yaitu pasar dekat kuburan Baqi Al-Gharqad. Itu didirikan oleh Rasulullah SAW untuk menyaingi pasar orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW memberikan perintah. Yang pertama, selisihi bagaimana orang-orang Yahudi dalam bertransaksi jual beli. Ya Rasul, orang-orang Yahudi meminta upeti, meminta pajak kepada setiap pedagang yang berjualan di pasar mereka. Kata Rasul, selisihi, jangan kita pinta orang-orang yang berjual di pasar kita.
Yang kedua, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi sering curang di dalam timbangan. Maka Rasul, beradilah kalian di dalam menimbang. Ya Rasulullah, sering mereka melakukan goror, menjual kurma kering dicampur dengan kurma basah. Maka Rasulullah, beradilah kalian. Ketika menimbang kurma kering, seluruhnya harus dijamin itu kurma kering. Jika kurma basah, seluruhnya itu kurma basah. Ya, dan tetapkanlah harga yang setara. Kemudian dibangun pasar ini, Pak, itu tidak di tengah-tengah kota, tapi di pinggir kota. Supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi penjegalan barang dagangan di luar oleh pedagang yang lain. Dibeli di tengah jalan itu tidak terjadi lagi. Saking adilnya pasar yang didirikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya orang-orang Yahudi yang mendirikan pasar pada saat itu sampai bangkrut. Sebab pedagang di situ, parindaka pedagang yang didirikan pasarnya atau Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi, dia aina lamun balanja teh ke pasar anu didirikan ku Rasul, tapi nggak jual di pasar manehna. Ya tuh eueuh nu balanjana. Itu kan. Jadi securang-curangnya orang, dia tidak mau dicurangi, betul tidak, Bu? Iya, aina. Sejahat-jahatnya orang, dia mau tidak dijahati dirinya? Tidak mau. Orang tuh dalam keadaan menimbang, dia sering melakukan kecurangan. Makanya ada Quran surat Al-Mutaffifin ya. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Alladzina idaqtalu 'alan nas yastaufun. Kalau dia itu belanja, menimbang makanan, yastaufun, mereka minta tambahan. Kade Bu upami aina ibu belanja rambutan 1 kilo. Kalau akadnya 1 kilo itu jangan minta ditambah. Osok tara Bu mun belanja ke tukang buah. Bang ieu sabaraha salak teh 1 kilo cenah. Geus dipangnimbangkeun 1 kilo. Cing ieu nya ngaraosan 3 siki. Aduh 3 siki teh sabaraha eta teh? Ditimbang mah sabaraha oneun. Nya ngaraosan 3 siki ayeuna. Ah nyobian heula. Nyobian teh geus 1/2 kilo. Itu tidak boleh Bu. Tos timbangna teh geus saimbang kieu tah mun timbangan soang mah. Ibu nyandak deh, salak 2 siki, timbangkan imah tambihanana ngagejeli gitu kan, bolotot cemangna teh 2 tina saurang ayeuna, mun 100 orang alah bisa jadi 10 kilo ieu mah. Karunya Bu, sepakati transaksi itu begitu, tidak boleh. Wa idza qaluhum au zanuhum yushirun. Orang-orang al-mutaffifin ini sebaliknya, kalau mereka menjadi penjual, mereka menimbang, mereka menakar, itu mengurangi timbangan. Itu mencurangi timbangan. Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi di pasar pada saat itu. Maka Rasulullah SAW memberi perintah kepada para sahabat untuk selisihi, dirikan pasar yang adil. Nah, salah satu pendirinya, kepala pasarnya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu pelaku ekonomi, ahli ekonomi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, sampai dia menjadi orang yang paling kaya raya di antara para sahabat yang lain. Termasuk orang yang juga tergolong kepada orang yang sangat dermawan. Tapi tahukah riwayat yang masyhur tentang Abdurrahman bin Auf? Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sekaya Abdurrahman bin Auf, sedermawan Abdurrahman bin Auf, dia masuk ke dalam surga, tapi dalam keadaan merangkak, ngerondang Bu, ngosod. Padahal dia adalah seorang yang paling dermawan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi harta kekayaan yang dimilikinya, dia sudah menjadikannya sebagai hadiah untuk Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan ke surat As-Saffat, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku sampaikan kepada kalian, wahai para pedagang, ada sebuah transaksi jual beli yang di situ kalian akan diselamatkan dari siksaan neraka. Tunjikum min adzabin alim. Yang pertama, tu'minuna billah wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Iman kepada Allah dan Rasulnya kita sudah Bu. Tinggal kita jihadnya. Kepedulian kita terhadap Islam ini bagaimana? Kalau tidak anfus jiwa kita, ya almal harta kita. Kalau bisa dua-duanya. Abdurrahman bin Auf itu dua-duanya juga sudah dilakukan. Dia seorang pejuang, dia seorang tentara, berperang bersama Rasulullah SAW.
Dia juga sebagai seorang agniya. Al-Mughni, dia juga orang kaya yang selalu menyumbang setiap peristiwa peperangan. Abdurrahman bin Auf itu pemasoknya. Tapi di akhirat bagaimana? Sasoleh naga ayeuna. Dia merangkak karena beratnya hisaban yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf dan lamanya hisaban Abdurrahman bin Auf terhadap harta-hartanya di dunia. Tetap besok anu ngawaler keunios ustad lah ngosod ya abdi mah. Nu penting mah ka surga daripada anu bertak lompat ka neraka. Mungkin baik ngosod kayak gitu kan ya. Bu, kalau dalam ukuran kebaikan lihatnya ke atas. Ada orang yang bigoiri hisab tanpa hisab sangat mudah. Maka Rasulullah SAW itu sering menyampaikan, tahukah kalian? Kalau dibanding antara al-agniya wal fakir, siapa yang paling pertama kali masuk surga? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya Rasul, karena mereka banyak amal? Bukan banyak amal, sama amalnya. Tapi karena mereka apa? Karena hisabannya lebih ringan. Milih mana bu? Fakir tapi miskin. Sami wainya. Ya, tapi ke surga itu bukan urusan fakir dan miskinnya sebenarnya bu. Ya, tapi karena iman di dalam diri kita. Karena amal yang kita lakukan. Banyak orang-orang yang masuk surga dalam keadaan kaya raya dengan jembatan hartanya. Makanya ada perintah wajah hidup fisabilillah bi amwalikum. Dengan amwal dulu disebutnya. Wa anfusikum dan jiwa. Kalau bisa ini dua-duanya. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu ini yang kelima. Rasul menyelisihi transaksi, bisnis, ekonomi orang-orang Yahudi. Nah, sekarang hampir bu. Transaksi kehidupan ekonomi dimanapun sekarang itu ala-ala Yahudi kan. Adanya bank konvensional kan hese itu ya bu. Bank syariah ya masih kayaknya kak konvensional. Tapi minimal kita bu berusaha untuk menghindari transaksi-transaksi yang berbau prinsip-prinsip ekonomi Yahudi dan mulai menerapkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal nak ya, gampil lah ya. Eureun ngiridit biasa tuh. Ngiridit mobil, ngiridit motor, ngiridit bumi, tak eureun eta. Bisa tidak, Bu? Karena di situ selalu kan ada bunga ya. Ya, kecuali minimal ya transaksinya dengan bank syariah kan. Kita cina enak mah hese kudu wae ka bank konvensional. Ada bank syariah belum benar-benar syariah, tapi sudah diminimalisir. Ini hese minimalisir nyebutnya. Itu kan coba eureun atuh kompor-kompor wae panci-panci wae mah kudu dikiridit. Tapi bu transaksi kredit itu tidak semuanya riba. Yang riba itu kalau sekarang jatuh tanggal pembayaran ada denda, itu riba. Aina upami ibu ya bisnisnya icalan para bot dapur nawisan we aina ka jamaah teh bu milih aina pirogi panci ya di abdi aya cenah. Sabaraha panci teh Bu Haji? Tah ieu teh lamun kontan mah 150. Tapi lamun ngiridit mah itu 300. Mun gede-gede teh ngiridit nganjuk hayang murah cenah. Gitu kan ya. Tapi kalau setuju ya sabaraha kalian ieu sok teu naon 30 kalian. Berarti mun 30 kalian 200.000 sabaraha setiap jatuh tanggal Bu. 10.000 nya. Tiap tanggal hiji 10.000 pokoknya. Ngan ke ieu ce lamun telat ayeuna. Eueuh didenda. Sabaraha dendana? 30% cenah tah. Tina naon? Tina harga jual mun gede-gede teuing. Nah itu Bu, dendanya itu. Termasuk kepada transaksi riba. Berusaha Bu. Nah, di kita kadang hal ini sulit untuk dihindari. Hoyong gaduh bumi ayeuna teu kiat ngontrak wae kana ngiridit gitu kan. Tapi transaksi ribanya kan di situ ada, sangat berat itu sebenarnya. Muamalah kita hari ini ya. Itu yang didukung oleh Persatuan Islam untuk transaksi ekonomi kaum muslimin. Saya masih ingat tuh, sering Ustadz Usman Salehuddin itu diskusi panel dengan Profesor Dr. Sapi Antonio, dia pakar ekonomi Islam kan. Salah satu penggagas pendirinya Bank Syariah itu. Tapi susah itu untuk benar-benar murni itu kan. Rese ayeuna teh. Kemudian yang terakhir yang keenam, Rasulullah SAW
menyelisihi hari raya mingguan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bu, ibadahna orang Nasrani dinten naon, Bu? Yaumul Ahad. Orang Yahudi Sabtu. Umat Islam Yaumul Jum'ah. Nabi itu meminta berbeda. Tidak hari Ahad, tidak hari Sabtu. Ini hari raya mingguan. Jadi Jumat itu bagian daripada hari raya kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menjadikan hari ini sebagai Sayyidul Ayyam. Raja di antara hari-hari yang lain. Karena Al-Jum'ah itu maknanya begitu sangat luas. Itu diambil dari kata Al-Jamaah, Al-Jam'iyah. Artinya persatuan, perkumpulan di situ. Nah, di mana kaum muslimin satu minggu satu kali itu dididik melalui khutbah Jumat para khotib di situ. Nah, wayahna ieu lamun Jumatan teh bapak-bapak tong ngeluk masyarakat teh tanggakeun kieu. Karena sunnahnya pada saat Jumatan apa, Bu? Melihat wajah khotib. Eta merek kasep rek henteu tingali pokona mah. Itu kan rek resep rek henteu tingali nyarios naon. Karena para sahabat menyampaikan, karena aku melihat wajah Rasulullah setiap kali Rasulullah SAW berkhutbah dalam Jumatnya, kadang ada masa Rasulullah SAW berwajah sangat merah, menunjukkan kemarahannya itu apabila menerangkan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, ditekankan untuk ditinggalkan, itu sangat terlihat di wajah Rasulullah SAW. Tinggal itu Yaumul Jum'ah diselisihi. Nah, sekarang ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan digembar-gemborkannya toleransi beragama, akhirnya kadang menjadi kebablasan. Padahal ada batasan yang jelas. Benang merahnya itu Quran surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Pertarusanana Bapak Ibu. Hari nuju Rasulullah SAW di Madinah, ada aktivitas ibadah orang Yahudi tidak? Ada. Orang Nasrani ada. Selama mereka dengan agama mereka dipersilahkan. Tapi kalau mereka sudah memerangi, Rasulullah SAW tidak akan pernah tinggal diam. Jangan sampai terjadi percampuran. Kararesan gaduh rencangan abdi teh Ustaz di kantor mung benten agama sareng abdi. Ngan abdi mah saking kulayeutna bisnis ge sareng anjeunna. Saking kulayeutna pisan, kadang lamun anjeunna dinten Ahad ibadah abdi ngiring ka gereja. Pas abdi Jumatan anjeunna ge ngiring ka masjid. Nah, itu kan. Ieu mah untuk menciptakan kehidupan yang damai dan indah, itu kaleuwihan atuh teu kudu kitu. Itu kan ya, Pak. Lakum dinukum waliyad. Dalam urusan bisnis silahkan, dalam urusan pekerjaan silahkan. Tapi kalau dalam urusan ibadah tidak bisa disatukan. Maka diantaranya, Bu, Organisasi Persatuan Islam menjadikan hari raya Jumat itu sebagai hari libur. Jadi di pesantren-pesantren Persis, liburnya hari apa? Hari Jumat. Saya waktu dulu pesantren di Banjar, Satuan Islam 85, itu liburnya hari Jumat. Hari Minggu itu saya masuk, hari Sabtu masuk. Itu sangat kontras sekali. Sementara hari libur, hari Minggu itu warisan siapa? Warisan kolonialis. Mereka punya agenda ibadah, maka ditetapkan libur itu hari Minggu. Berani tidak, Bu, sekarang nih? Ini menjadi keputusan skala nasional. Ada libur hari Jumat khusus bagi umat Islam. Hari resenya, Pak? Ese, tak gitu kan. Nah, upami presidennya ke Pak Haji Jen. Pilih nomor 1 Pak Haji Jen. Jadi Menteri Perhubungan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu catatan yang saya baca tentang Rasulullah SAW menyelisihi ibadah kaum kufar. Yang pertama, Rasulullah SAW menyelisih dalam perkara ibadah saum dengan perintahkan melaksanakan sahur terlebih dahulu. Yang kedua, menyelisih ibadah tanggal 10 Muharram dengan melaksanakan tanggal 9 terlebih dahulu. Yang ketiga, menyelisih penampilan mereka. Yang keempat, menyelisihi di dalam penentuan waktu ibadah dengan adzan, berbeda dengan mereka dengan bunyi-bunyian. Yang kelima, menyelisih dalam transaksi ekonomi dan bisnis. Dan yang keenam, menyelisihi mereka dalam hari raya mingguan. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini bagian daripada hal yang sangat penting bagi kita. Sebagai penutup, Rasulullah SAW menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati. Barang siapa bertasyabuh, bukan melaksanakan amal ibadah mereka, menyerupai. Fahuwa minhum, menyerupai ibadah mereka, Pak. Yang tandai itu. Kalau ada aktivitas ibadah yang mereka lakukan, kemudian kita melakukannya, itu termasuk kepada perkara tasyabuh. Tidak boleh. Bahayanya fahuwa minhum, maka engkau termasuk golongan mereka. Kalau disebut kita termasuk golongan mereka, nasib mereka di akhirat kemana? Itu ancaman yang luar biasa. Kalau engkau melakukan ibadah yang menyeramai ibadah mereka, maka engkau dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka. Bahasa tegasnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berusaha menyelisihi, berbeda dengan orang-orang kafir, terutama ibadah orang-orang Nasrani dan juga ibadah orang-orang Yahudi. Tuh karosnya tos tabu genep. Sakitu wae anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.